Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Tarata, 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 boom. Oke, di sini kita akan masuk ke playlist uraian KTM full score lagi nih, yaitu video kedua dari playlist ini. Nah, di video kedua ini kita akan bahas kontes terbuka Olimpiade Matematika masih di bulan Desember 2019. Nah, untuk sebelumnya kan bagian B nomor 2 tuh. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bagian B nomor 3. Nah, bisa kita lihat di sini soalnya misalkan Fn adalah barisan yang memenuhi F1 sama dengan 1, kemudian F2 sama dengan 2, dan untuk setiap n bilangan asli lebih dari 2, berlaku Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Carilah semua kuadruplet bilangan asli A, B, C, dan D sehingga FA dikuadratin ditambah FB kuadrat ditambah FC kuadrat sama dengan FD kuadrat. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini untuk yang belum tahu KTOM, mungkin bisa cek aja ya link ini ktm.tommy.or.id atau bisa klik di link di deskripsi. Nah, oke, kemudian untuk isi video kali ini yaitu cara mendapatkan ide, pengembangan ide, penulisan, dan feedback dari KTOM. Oke, ini sebenarnya isinya seperti video pertama ya untuk playlist uraian KTOM full score. Nah, di sini idenya sama ya, cara mendapatkan ide, kemudian pengembangan ide, penulisan, dan feedback dari KTOM. Nah, di sini berbeda dari video pertama nih. Kalau video pertama kan ada dua ide solusi ya, dua ide solusi. Nah, untuk video kali ini hanya ada satu ide solusi ya yang di sini yang saya bahas di sini. Jadi ini solusi saya ketika saya mengerjakan KTOM pada waktu itu, yaitu Desember 2019. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, di sini bisa kita lihat. Oke, tadi udah kita baca ya soalnya. Nah, di sini kan mungkin yang udah tahu Fibonacci itu kan barisan Fibonacci ini kelihatan ya, ini bentuk barisan Fibonacci ya. Karena Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 gitu. Terus F1 itu 1, F2 itu 2 ya kan, bentuk Fibonacci. Nah, ternyata di sini soalnya diminta adalah kuadrat ditambah kuadrat ditambah kuadrat sama dengan kuadrat gitu. Nah, idenya gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk yang belum tahu Fibonacci itu juga nggak perlu tahu pun juga bisa ngerjain, masih ada kemungkinan bisa ngerjain. Karena waktu saya itu di kontes Desember 2019, saya juga belum tahu apa itu sifat-sifat Fibonacci gitu. Jadi cuma tahu namanya ini barisan Fibonacci, tapi belum tahu sifat-sifatnya. Nah, sebenarnya yang belum tahu sifat-sifat Fibonacci itu bisa mengerjakan ini gitu kan ya. Oke, nah di sini saya akan membahas ide menggunakan ide saya pada waktu Desember 2019 itu. Jadi ya tentunya saya belum tahu sifat-sifat Fibonacci. Jadi saya kayak mengotak-atik sendiri gitu kan. Nah, untuk yang punya ide lainnya boleh dong diskusi atau komen di kolom komentar ya, gimana ide lainnya, mungkin bisa menggunakan sifat-sifat Fibonacci gitu. Nah, tapi untuk karena di sini waktu itu saya belum tahu ya, saya pakai ide itu aja ya. Oke, langsung aja bahas. Di sini gimana tuh cara memunculkan ide atau mendapatkan ide untuk mengerjakan soal ini. Ya, yang pertama mungkin karena di situ saya baru tahu, waktu itu tuh saya cek dulu F1 itu sama dengan 1, kemudian F2 sama dengan 2 ya kan, udah ya. Kemudian F3 kalau dicek dari sini F3 kan sama dengan F2 sama ditambah F1 ya kan. Berarti F2 ditambah 1 ini berarti 3. Kemudian F4 itu adalah berarti F3 ditambah F2 yaitu ini tambah ini ya kan. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian juga kita bisa cek F5 itu sama dengan 3 ditambah 5 ya kan, yaitu 8. Ini pakai sifat ini ya, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Oke, dan mungkin dilanjut lagi F6 sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 8. Nah, berarti 13 gitu. Nah, mungkin itu cuma
pengen lihat aja ya, pertama idenya tuh lihat aja dulu bentuk barisannya kayak gimana gitu, untuk yang belum tahu Fibonacci ya. Nah kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini, ini kan bentuknya FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah FC kuadrat sama dengan FD kuadrat. Nah di sini kan ada dua ruas nih. Kalau kita lihat ada ruas yang 3 barisan Fibonacci, ada yang 1 Fibonacci. Nah kemudian idenya tuh di sini. Di sini tuh saya mikir, coba lihat yang 1 barisan Fibonacci aja, yaitu yang FD kuadrat. Jadi pertama tuh saya coba kalau D sama dengan 1. Kita coba dari yang D paling kecil gitu kan. D sama dengan 1 berarti kan FD kuadrat itu sama dengan F1 kuadrat. Yaitu F1 1 ya, 1. Nah, di sini kan FD kuadrat kan sama dengan ini. Dengan FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah FC kuadrat. Ya kan? Nah, di sini kelihatan tuh jelas ini nggak mungkin. Kenapa? Karena FA kuadrat itu kan harusnya lebih dari atau sama dengan 1. Ya kan? Karena barisan F ini ya, selanjutnya saya menyebutnya barisan F ya, bukan barisan Fibonacci. Nah, barisan F ini itu yang paling kecil adalah 1. Jadi FA kuadrat itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Yang FB kuadrat juga lebih dari atau sama dengan 1. FC kuadrat juga lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahin semua ini harusnya tuh lebih dari atau sama dengan 3. Jelas kalau sama dengan 1 nggak mungkin. Ya kan? Jadi untuk D sama dengan 1 ini tidak ada solusi. Nah, kemudian mungkin habis itu ada ide lagi, coba lagi tuh untuk D X. Untuk D sama dengan 2. Nah, untuk D sama dengan 2 berarti kan FD kuadrat itu sama dengan F2 kuadrat. F2 kan 2, berarti dikuadratin adalah 4 ya kan. Ini sama, masih FA kuadrat tambah FB kuadrat ditambah FC kuadrat. Nah, kalau kita ngambil yang paling kecil semua kan 1 1 1 itu masih sama dengan 3 kan ya. Kalau kita ngambil yang paling kecil 3 gitu. Kalau kita ngambil barisan F yang paling kecil. Nah, kemudian biar jadi 4, coba kita tambahin salah satu. Jadi ini kan tadi F1, yang pertama F1. Coba ini jadi F2 kuadrat. Kalau F2 kuadrat berarti kan 2 kuadrat ditambah yang ini tetap aja 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, kalau kita hitung 4 ditambah 1 tambah 1 6. Ini udah lebih dari 4. Ya kan? Udah lebih dari 4 nih. Nah, apakah kita bakal mengecek untuk selanjutnya lagi? Ya sebenarnya nggak perlu, karena kalau kita ngecek untuk lainnya, kalau ini kita tambah, ini kan tadi yang pertama F1, ini F1. Kalau kita jadiin F2, tentunya nilainya bakal lebih besar dari 6 dan ini akan menjauh dari 4. Jadi jelas kan di sini untuk D sama dengan 2 juga nggak bakal ada yang memenuhi. Karena untuk yang paling kecil aja 3, kemudian yang kecil berikutnya 6, ya jelas nggak bakal ada yang sama dengan 4. Karena kalau kita ngambil barisan F lainnya, bakal hasilnya tuh ini lebih dari 6 juga gitu. Ini nggak bakal ada yang nilainya sama dengan 4 gitu. Oke, kemudian kita bisa cek nih untuk D sama dengan 3 ya untuk ide berikutnya. Nah, kalau F3 dikuadratin, itu kan berarti F3 kan 3 tuh. 3 dikuadratin berarti 9. Itu sama nih, FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah FC kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian idenya sama ya, coba kita cek dari yang paling kecil yaitu 1 1 1, ini jelas salah kan? Sama dengan 3 bukan 9, berarti salah. Ini kecil berikutnya 6, belum mendekati 9. Nah, sekarang coba kemungkinan lainnya. Ini kan F2, F1, F1. Gimana kalau kita coba F2, F2, F2 gitu kan? Berarti kan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya kan? Di sini paham kan? Ini kan F2, kita F2. Ini F1 kita naikin jadi F2. F1 kita tetap F1 gitu. Itu tuh maksudnya buat ngecek-ngecek aja ya, Kak, coba-coba gitu. Nah, ternyata kalau kita hitung 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ya 9. Jadi ini memenuhi. Nanti untuk A, ini kan F2, berarti A sama dengan 2. Ini 2 kuadrat, ini FB kuadrat, berarti kan B-nya itu 2 juga, C-nya 1. Jadi untuk A, B, C, D yang sama dengan A-nya tadi 2, terus B-nya 2, C-nya 2, C-nya 1 ya, sorry. C-nya
C-nya 1, kemudian D-nya 3 itu memenuhi. Nah, di sini sebenarnya kan dibolak-balik kan sama aja tuh. ABC dibolak-balik sama aja. Nah, di sini ya 2 1 2 3 juga memenuhi. Kemudian 1 2 2 3 juga memenuhi. Ya kan, untuk D sama dengan 3 nih, kita udah dapat yang memenuhi itu. Nah, sebenarnya kalau ini dicek lainnya, coba kalau kita cek ini jadiin F3, jelas nggak mungkin kan. Kalau F3 ini malah jadi 3 kuadrat, udah melebihi 9 nanti kalau dijumlahin yang lainnya. Kemudian kalau ini kita jumlahin, kita tambahin lagi ya tentunya bakal lebih dari 9. Jadi cuma satu-satunya solusi ya ini untuk D sama dengan 3. Nanti D sama dengan 3 tuh kita juga udah dapat gitu. Nah, ini ide awalnya ya, kita coba-coba dulu nih. D1, D sama dengan 1, D sama dengan 2, D sama dengan 3 itu ternyata untuk D sama dengan 3 ada yang memenuhi. Nah, kemudian mungkin bakal ada yang mikir lagi, gimana kalau kita coba D sama dengan 4. Nah, sebenarnya mulai D sama dengan 4 ini udah terlalu banyak kemungkinan. Ya kan? Kalau masih D sama dengan 3 tadi kan kemungkinannya ya F1 F2, ini F1 F2, ini juga F1 F2 gitu kan, cuma dikit. Nah, kalau D sama dengan 4 itu bakal jadi banyak kemungkinannya. Jadi mungkin kita akan perumum, kita akan melihat apa yang terjadi jika D lebih dari sama dengan 4. Nah, itu intinya. Kita akan lihat nih apa yang terjadi jika D sama dengan D lebih dari atau sama dengan 4. Oke, itu mungkin ide awalnya ya. Ide awalnya seperti itu. Nah, saya tutup gini. Oke, kemudian gimana nih cara melihat untuk D sama dengan D lebih dari sama dengan 4? Kemudian di sini mungkin ada yang lihat nih, di sini 1 2 3 5 8 13. Nah, kelihatan kan ini bentuknya naik terus. Jadi barisan F ini selalu naik. Jadi kalau kita lihat kan F1 kurang dari F2 kurang dari F3 dan seterusnya gitu kan. Nah, apakah ini bakal selalu naik terus? Tentunya iya, karena kita punya ini Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2, yaitu suatu barisan F adalah sama dengan penjumlahan dua barisan F sebelumnya. Ya, tentunya karena barisan awalnya itu positif, jelas ya kalau barisan berikutnya bakal selalu naik, ya kan, bakal selalu naik untuk sembarang Fn gitu kan. Nah, dimana karena ini awalnya 1, jelas ya ini lebih dari 0, jadi selalu naik dan selalu positif. Oke, selain itu kita juga punya F ini mesti bulat, ya kan, karena yang pertama bulat, yang kedua bulat, kemudian yang berikutnya bakal penjumlahan dari dua suku sebelumnya, ya jelas bulat, ya kan, bulat ditambah bulat, ya bulat, jadi ini selalu bulat. F ini selalu bulat untuk sembarang bilangan n, ya kan. Nah, mungkin intinya di situ dulu tuh. Nah, kemudian habis itu pada waktu kontes tuh boleh lagi nih, saya waktu kontes tuh lihat karena ini selalu naik terus, gimana caranya saya menggunakan pertidaksamaan untuk soal ini. Ini kan soalnya persamaan ya, persamaan gitu. Nah, di sini tuh saya idenya, wah, gimana kalau kita pakai pertidaksamaan. Maksudnya pakai pertidaksamaan gimana? Di sini idenya saya lihat ini FD kuadrat itu bakal kita batasin gimana? Nah, di sini kan kelihatan nih, karena FA kuadrat ditambah sesuatu itu bakal sama dengan FD kuadrat, berarti jelas ya FA bakal kurang dari FD. Ya, sebenarnya FA kuadrat bakal kurang dari FD kuadrat, tapi karena positif ya jelas FA kurang dari FD, ya kan. Begitu juga untuk FB, berarti kan FB itu kurang dari FD, ya kan. FC juga bakal kurang dari FD. Nah, kalau masih ada yang belum tahu kenapa pasti kurang dari, ya kita cek aja. Kalau sama dengan, kalau ini sama dengan ini, ya berarti FB kuadrat ditambah FC kuadrat sama dengan 0. Nggak mungkin kan, karena di sini selalu positif. Nggak mungkin dong itu dijumlahin malah jadi 0 gitu kan. Nah, kemudian untuk yang lebih dari ya udah kelihatan jelas ya, kalau FA kuadrat lebih dari FD kuadrat, ini udah lebih dari ini, kalau ditambahin lagi ya tambah lebih dari lagi, nggak mungkin jadi sama dengan, ya kan. Jadi tentunya pertidaksamaan yang memenuhi ya ini gitu. Nah, karena kita punya ini, berarti kan kita lihat
ini nih barisan F ini yang selalu naik. Karena selalu naik, ya jelas di sini kita dapat simpulkan A kurang dari D. Iya kan? Karena FA kurang dari FD ya A kurang dari D, ya kan? Begitu juga untuk B kurang dari D, C kurang dari D, ya kan? Untuk ide pengembangan ide selanjutnya. Nah, di sini karena A sama D itu kan bilangan bulat kan ya, bilangan asli malah. Gini, kuadruplat bilangan asli A B C D. Nah, di sini karena bilangan asli ya tentunya di sini karena A kurang dari D, tentunya A kurang dari atau sama dengan D-1. Begitu juga untuk yang B juga bakal kurang dari atau sama dengan D-1. Kemudian yang C juga C kurang dari atau sama dengan D-1. Ya kan? Nah, intinya gitu. Nah, setelah dapat ide kayak gini, ya di sini kita bisa lihat nih. Berarti kan F A kuadrat ditambah F B kuadrat ditambah F C kuadrat itu bakal kurang dari atau sama dengan F D-1 kuadrat. Ya kan? Karena FA bakal kurang dari sama dengan FD-1. Ya kan? Berarti terus yang ini juga FB bakal kurang dari FD-1 kuadrat. Kita dapatnya dari sini nih. Kemudian yang C juga kalau kita lihat dari sini tentunya FC kuadrat kurang dari atau sama dengan FD-1 kuadrat. Nah, padahal di sini ini adalah definisi soal yaitu FD kuadrat. Nah, di sini nih kita punya batasan dari FD kuadrat yaitu batas atasnya. Jadi nilai maksimal FD kuadrat ya ini FD-1 kuadrat tambah FD-1 kuadrat tambah FD-1 kuadrat, ya kan. Nah, kemudian waktu itu saya idenya setelah lihat ada batas atas, idenya tuh gini, gimana kalau kita coba cari batas bawahnya, apakah mungkin gitu. Sebenarnya waktu itu masih apa ya, hipotesis sih, masih kira-kira apakah bakal ada batas bawahnya gitu. Jadi saya mikirnya gitu untuk memunculkan ide berikutnya. Nah, kemudian saya mikir gimana tuh cara munculin batas bawah. Nah, pertama munculin batas bawahnya dengan cara mengurangi ini D-1. Salah satunya kita kurangin. Jadi kita bakal cek FD-2 yaitu kurangin 1 ya kan. Kuadrat tambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat. Kenapa kita kurangin gini? Ya karena ini akan menjadi nilai yang lebih kecil dari ini yang paling dekat, yang lebih kecil dari ini yang paling besar. Maksudnya jadi tuh ini pasti lebih kecil dari ini kan, dan ini itu yang paling besar. Jadi kayak yang lebih kecil dari ini yang paling dekat tuh ini gitu. Nah, kemudian saya waktu itu kepikiran gimana tuh kalau buktiin bahwa ini bisa jadi batas bawah. Jadi itu bakal batas bawah gitu kan. Apakah ini bisa jadi batas bawah? Tapi ternyata kalau kita lihat di sini kan D sama dengan 3. Kalau D sama dengan 3, itu kan berarti ini kan F1 ya, F1 berarti 1 gitu. Langsung aja ya, F1 1 kuadrat ditambah ini F2 kuadrat berarti 2 kuadrat itu ditambah ini F2 juga ya, 2 kuadrat. Itu sama dengan 9. Padahal di sini FD-nya juga FD kuadratnya itu juga 9. Nah, di sini kan masih mungkin ya, jadi nggak jadi batas bawah gitu. Kita kan di sini saya tujuannya mencari batas bawah yang tidak sama dengan gitu. Sehingga nanti setelah dapat batas itu jadi mudah gitu loh. Jadi kita dapat batas yang bakal lebih mudah gitu. Ya, bakal lebih mempermudah gitu. Nah, karena ini masih ada kemungkinan nilai benarnya, habis itu tuh saya mencari yang bakal kurang dari ini. Yang kurang dari ini yang paling dekat kayak yang tadi nih. Ini kan paling besar. Terus saya cari yang kurang dari ini yang paling dekat, yaitu ini. Jelas karena kita menambah 1 aja gitu. Nah, kemudian untuk yang ini kan ada 2 kemungkinan nih yang lebih kecil dari ini, yaitu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita menambah 1 yang ini, mengurangi 1 yang ini, berarti FD-3 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat. Atau kita
kita tetap nih yang ini, tapi ngurangin yang ini, berarti jadi fd-2 kuadrat ditambah fd-2 kuadrat ditambah fd-1 kuadrat. Kalau kita ngurangin ini kan sama aja ngurangin yang ini. Jadi ada dua kemungkinan nilai yang lebih kecil dari ini yang paling dekat. Nah, ini kita bakal nentuin mana yang lebih dekat, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil gitu. Nah, di sini dari yang atas sama yang bawah, kalau kita cek aja nih, cek sembarang gitu, bebas gitu. D sama dengan 4. Kalau D sama dengan 4, berarti kan yang ini bakal jadi F1 kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah ini F3 kuadrat, F3 kan 3, berarti 3 kuadrat ditambah yang ini juga F3 kuadrat, ya kan, berarti 3 kuadrat sama dengan kalau kita hitung 9 tambah 9 18 ditambah 1 19. Kemudian di sini untuk yang kedua ini kita cek kalau D sama dengan 4, berarti kan F2 ya, jadinya F2 dikuadratin berarti 2 kuadrat. Kemudian ditambah ini F2 juga, berarti 2 kuadrat. Ini F1 kuadrat, berarti 1 kuadrat. Nah, di sini kalau kita hitung 4 ditambah 4 ditambah 1. Bukan 1. FD-1. Berarti kan 4 min 1 FD min 1 berarti F3 kuadrat ya ini. Sorry, berarti F3 kuadrat berarti 3 kuadrat. Nah, kalau kita hitung 4 tambah 4 8 ditambah 3 itu 11. Bener gak sih? 4 ditambah 4 8 ditambah 9 17. Sorry. Oke. Nah, di sini setelah lihat ini, waktu itu saya mikir, wah, apa jangan-jangan ini yang atas bakal selalu lebih besar dari yang bawah gitu. Jadi kan kalau kita lihat kan ini atas lebih besar dari yang bawah. Nah, di sini idenya tuh saya coba akan membuktikan apakah yang dua ini bakal lebih kecil dari yang satu ini. Jadi yang bawah bakal lebih kecil, ya bukan sama dengan sih, lebih kecil aja gitu, pasti lebih kecil dari yang satu ini. Nah, idenya tuh gitu ya, untuk melihat biar bisa jadi batas ini. Kalau kita bisa membuktikan ini, kemudian berarti kan ini udah kelihatan tuh yang paling dekat sama yang ini. Oke, pertama kita coba buktiin itu dulu ya. Oke, di halaman berikutnya nih, di halaman berikutnya seperti yang udah kita lihat tadi, itu tuh FD-2 dikuadratin F ditambah FD-2 dikuadratin ditambah FD-1 dikuadratin akan kita buktikan akan selalu kurang dari FD-3 dikuadratin ditambah FD-1 kuadratin ditambah FD-1 kuadrat. Nah, ya sebenarnya ini belum pasti ya, tapi waktu itu ide saya gitu. Saya tuh mikir, wah, ini kayaknya ya masih berupa ide gitu, berupa hipotesis. Jadi kita akan buktikan apakah benar itu. Nah, di sini kalau kita bisa buktiin benar, ya udah kita bisa memastikan bahwa ini itu tadi yang paling dekat sama yang ini tadi gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ini kan bisa kita kurangin ya, habis gitu. Nah, kita akan buktiin ini bakal lebih kecil dari ini gitu. Oke, di sini idenya kalau kita lihat di sini kan bisa kita tulis FD-2, ini FD-2 juga, berarti 2 FD-2 ya kan, kuadrat kurang dari FD-3 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat. Nah, di sini kita lihat yang kanan kan D-3 sama D-1, yang kiri D-2 aja. Nah, mungkin di sini idenya gimana kalau ngubah D-2 ini jadi D-3 sama D-1. Nah, gimana tuh? Kita lihat ini. Coba kalau kita substitusi N sama dengan D-1, berarti kan di sini kita punya F D-1 akan sama dengan F D-2 ditambah F D-3, ya kan? Nah, di sini karena kita punya ini, jadi kan kita bakal punya juga bahwa FD-2 itu sama dengan FD-1 dikurang FD-3. Ya kan, ini FD-3 pindah kiri jadi FD-1 dikurang FD-3. Nah, ya udah kita substitusi ke sini. 2 dikali FD-1 min FD-3 dikuadratin itu kurang dari ini
D-3 kuadrat ditambah F D-1 kuadrat. Nah, di sini kita tinggal dua variabel. Ini bakal mempermudah kita. Nah, setelah itu ya di sini coba eksekusi dijabarin jadi 2F D-1 kuadrat dikurang 4F D-1 F D-3 ya kan, terus ditambah 2F D-3 kuadrat. Apakah akan kurang dari ini? Ini masih suatu hipotesis ya. Jadi ini apakah kita bisa membuktikan ini gitu. Jadi tujuannya kita coba buktiin ini benar apa enggak gitu. Nah, kemudian setelah kita lihat ini kan sama nih. Nah, ini 2 ini dikurang ini berarti ya tinggal 1, berarti F D-1 dikuadratin ditambah 2F D-3 kuadrat dikurang F D-3 kuadrat. Jadi F D-3 kuadrat. Kurang dari ini karena min, pindahin ke kanan aja jadi 4 F D-1 F D-3. Nah, di sini nih Nah, di sini nih ide sementaranya. Apakah kita bisa buktiin ini? Nah, ternyata gimana tuh cara buktiinnya? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada F D-3 kuadrat ya. Kalau kita lihat dibandingin sama F D-1, F D-3 D-3 dibanding sama F D-1 itu lebih besar yang mana? Tentunya lebih besar yang F D-1. Kenapa? Ya karena kita punya tadi D-3 kan kurang dari D-1 tuh, jelas ya. D-3 jelas kurang dari D-1 ya kan. Nah, kita punya yang tadi tuh barisan F itu selalu naik. Nah, karena selalu naik ya jadi F D-3 dikurang F D-1 itu ya selalu naik gitu. Nah, artinya kalau ini kita kalikan F D-3 kedua ruas ya kan, jadi F D-3 dikuadratin kurang dari F D-1 F D-3 ya kan, dimana ini bentuk seperti ini ya kan, mirip-mirip gitu. Nah, berarti kalau ini kita jabarin kan bisa jadi F D-1 F D-3 ditambah 3F D-1 F D-3 ya kan. Nah, di sini kita udah tahu nih bahwa ini pasti kurang dari ini, dari sini ya kan. Ya kan, cocok kan? Cocok. Nah, kemudian setelah itu intinya ya coba kita buktiin bahwa ini bakal kurang dari atau sama dengan ini gitu. Ya kan? Kalau kita bisa buktiin ini kurang dari atau sama dengan ini, berarti ya ini bakal terbukti. Suatu pertidaksamaan ini bakal terbukti. Nah, oke, sekarang itu juga hipotesis baru, yaitu kita akan coba buktiin ya F D-1 kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 3F D-1 F D-3. Nah, apakah benar gitu kan. Nah, di sini kan karena keduanya positif, kita bisa bagi ya kan, F D-1 positif kan. Ya, berarti di sini kita idenya coba kurangin F D-3 kedua ruas. Jadi ini tinggal F D-1. Oke, ini kita pisah aja ya. Oke, F D-1 min F D-3 kurang dari sama dengan 2F D-3 ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan bentuk dari apa? F D-2 ya, terus ya udah kita substitusi F D-2 kurang dari atau sama dengan 2F D-3. Nah, kalau kita kurangin lagi nih, jadi kan F D-2 dikurang F D-3, ini kurangin ini ya, sama ya, F D-3 itu kurang dari sama dengan F D-3 ya kan. Nah, kalau kita lihat ini bakal bentuk yang bagus lagi, karena kalau kita lihat ini substitusi N sama dengan D-4 D-2 berarti kan F D-2 itu bakal sama dengan F D-3 ditambah F D-4 ya kan. Nah, di sini kita lihat F D-2 dikurang F D-3 berarti kan F D-2 dikurang F D-3 itu sama dengan F D-4 ya kan. Nah, berarti di sini simpel jadinya
FD-4 itu bakal kurang dari atau sama dengan FD-3. Nah, apakah ini benar? Iya, tentunya ini benar. Karena tadi ya selalu naik itu. Ini kan ini benar ya. Ini udah pasti benar ya kan. Karena D-4 itu kurang dari D-3 gitu. Jadi ini benar. Berarti kan ini yang tadi awal ini juga benar. Nah, yang ini juga benar. Ya kan? Kemudian kita jumlahin ini sama ini, bakal dapat kayak gini. Berarti ini juga benar. Ya kan? Kalau ini benar, berarti yang awal banget tadi yang ini juga pasti benar. Nah, karena ini tadi udah benar, ya di sini kita udah buktiin bahwa yang persamaan kedua itu kurang dari persamaan yang satu. Udah pasti benar. Nah, di sini dengan membuktikan bahwa ini benar, berarti kita udah membuktikan bahwa yang persamaan satu ini adalah yang paling dekat sama ini. Persamaan yang ini. Jadi yang ini adalah punya nilai lebih kecil dari ini, tapi yang paling dekat atau yang paling besar. Jadi nilai yang kurang dari ini yang paling besar adalah ini gitu. Paham kan? Nah, karena kita udah dapat kan tadi yang 2 kurang dari 1. Nah, di sini balik ke ide tadi. Ide yang dimana kita akan memberi batasan FD kuadrat. Kan FD kuadrat nanti untuk yang ini udah kemungkinan ada solusi gitu. Nah, sekarang coba kita lihat yang lebih bawah lagi, yaitu yang ini. Yang paling dekat ya, yang lebih kecil yang paling dekat yaitu ini. Nah, hipotesisnya gini lagi. Kita coba apakah benar FD-3 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat bakal kurang dari FD kuadrat. Nah, ini nih. Ini ide barunya. Kita akan membuktikan ini apakah benar gitu. Kenapa kita buktiin ini? Ya tadi udah dijelaskan kan, yang ini itu kan udah ada kemungkinannya tuh. Yang D sama dengan 3 udah ya. Kemudian kita akan lihat yang bilangan lebih kecil dari ini, yang nilainya lebih kecil dari ini, yang lebih dekat, yaitu yang ini. Nah, kalau kita bisa buktiin ini, ya udah kita udah dapat batasannya, jadi enak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ya, kalau semacam backingannya apa ya, cadangan, kalau kita nggak bisa buktiin ini ya kita bakal buktiin bahwa yang kedua itu kurang dari FD kuadrat. Jadi itu di sini kan idenya kan tadi mencari batas dari FD kuadrat. Nah, oke, sekarang coba kita buktiin ini. Kalau nggak bisa baru kita buktiin yang ini kurang dari FD kuadrat. Nah, oke, kita lanjut ke halaman tadi. Apakah di sini cukup? Mungkin ya cukup. Di sini batasi aja. Ini sama sini. Oke. Jadi ide barunya gimana? Kita buktiin bahwa FD-3 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 di kuadrat itu bakal kurang dari FD kuadrat. Nah, ini. Terus idenya gimana tuh? Nah, sini ide di dalam ide. Jadi kayak ngembangin ide gitu loh. Ide kan idenya kita bakal buktiin ini, tapi juga perlu ide lagi. Gimana cara buktiinnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan kak tadi. Di sini kan yang kiri D-2 doang, yang kanan D-3 sama D-1. Kemudian idenya kita mengubah D-2 jadi D-1 sama D-3. Nah, gimana caranya? Kalau kita lihat ini kan D-3 sama D-1. Kemudian kita lihat yang kanan cuma D doang. Nah, yang D doang ini kita ubah jadi yang 2 variabel gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini jelas ya, kalau ini N sama dengan D, berarti kan FD bakal sama dengan FD-1 ditambah FD-2, ya kan? Jadi kita bisa substitusi aja nih. Jadi FD-1 ditambah FD-2 kuadrat. Wah, ternyata di sini malah munculnya D-1 sama D-2. Ya udah, gimana kalau kita ngubah D-3 ini jadi D-1 jadi sama D-2 gitu. Oke, ini tetap ya, jadi 2FD-1 kuadrat, tulis dulu. Kemudian yang FD-3 ini ya kita ubahnya pakai ini. Yang ini itu kan
berarti FD-3 itu sama dengan FD-1 dikurang FD-2, ya kan? Jadi karena kita punya ini, ya jelas FD-3 jadi sama dengan FD-1 dikurang FD-2, ya kan? Ya udah, kita substitusi ke sini. Di sini maka jadinya FD-1 dikurang FD-2. Nah, itu idenya ya. Jadi idenya kita bikin jadi dua variabel gitu. Dua variabel doang. Jadi sedikit mungkin variabel gitu. Nah, di sini kan udah ya, tinggal dua variabel yaitu D-1 sama D-2, ya kan? Variabel di sini maksudnya angka yang beda. Sebenarnya satu variabel D doang gitu, tapi angkanya tuh D-1 sama D-2 doang gitu, nggak ada lainnya. Jadi kalau ini kan D-3, D-1, D gitu, ada tiga bilangan kan yang berbeda. Nah, sini kita tinggal dua bilangan gitu. Nah, sebenarnya coba kita eksekusi, jabarin. Di sini ternyata kita dapatnya FD-1 dikuadratin, ini dikurang 2FD-1 FD-2, ya kan? Ditambah ini jadi FD-2 dikuadratin, ditambah kemudian yang ini tetap 2FD-1 kuadrat, kurang dari, kalau ini kita jabarin jadi FD-1 kuadrat ditambah 2FD-1 FD-2, ya kan? Kemudian yang ini jadi F ditambah FD-2 kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat, ini bisa kita coret, kemudian ini bisa kita coret. Nah, terus tersisa ini kan sama nih, ini sama ini sama, berarti min 2 dipindah ke kanan jadi plus 2, jadi 4 ya, 4 FD-1 FD-2. Kemudian yang ini sisanya 2 FD-1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat 2 bakal membagi 4 jadi 2. Kemudian FD-1 kuadrat kita bagi FD-1, ini kita bagi FD-1, ya kan? Jadi FD-1 kurang dari kurang dari 2-nya ketinggalan, kurang dari 2 FD-2. Nah, apakah ini benar? Coba kita kurangin keduanya dengan FD-2. Ini kan jadi FD-1 min FD-2 kurang dari FD-2. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, itu kan sama kayak ini kan? Ya udah, kita substitusi jadi FD-3 kurang dari FD-2. Nah, apakah ini benar? Tentunya benar, karena di sini kan D-3 kurang dari D-2, ya kan? Nah, kita tahu barisan F tadi itu selalu naik. Ya jelas, di sini juga benar. Jadi kalau D-3 kurang dari D-2 berarti FD-3 juga kurang dari FD-2. Nah, karena ini benar, berarti kan ini benar, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga apa? Udah kelihatan kan? Kita udah punya batas bawah, dan yang tadi kita juga punya batas atas, ya kan? Kita udah punya batas bawah sama batas atas FD kuadrat. Oke, kita akan lanjut ke halaman 3 ya. Oke, kita tadi udah dapat apa tadi? Batas bawahnya yaitu FD-3 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat, itu batas bawahnya dari FD kuadrat. Di sini batas atasnya yaitu FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat. Nah, di sini kan kita udah tahu kan FD kuadrat itu kan nilainya ini. Nah, tiga suku barisan F dikuadratin. Nah, di sini kita juga punya batas 3 barisan suku F dikuadratin, ya kan? Nah, berarti di sini artinya ada dua kemungkinan FD. Ada beberapa kemungkinan FD. Nah, karena kita udah punya batas ini kan, batas ini sama batas ini, batas atas sama batas bawah. Nah, berarti kemungkinan FD kuadrat, maksudnya FD kuadrat itu kemungkinan pertamanya adalah yang terbesar karena ini sama dengan. Jadi yang terbesar adalah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat. Ya kan? Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita ngambil yang kurang dari ini. Nilainya yang kurang dari itu kan tadi udah tahu ya, kita kurangin ini 1 jadi FD-2 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat ditambah FD-1 kuadrat, ya kan?
kemudian kita cari kemungkinan lagi tuh. Kalau kurang dari itu lagi, ya kan, kurang yang kita tahu tadi, yang kurang dari ini, yang paling dekat adalah ini, ya kan. Padahal, oke, yang paling dekat sama ini, yang kurang dari ini adalah batas bawah ini, ya kan. Yang oke, saya ingatkan lagi nih. Nih, bentuknya kan ini ya, yang kemungkinan kedua tadi. Nah, tadi kan udah kita buktiin bahwa yang paling dekat dengan ini adalah ini, yang barisan satu ini. Nah, karena itu, oke, kita lihat lagi ya. Yang ini barisan yang lebih kecil, yang paling dekat kan ini. Padahal ini udah batasan bawahnya. Jadi dapat disimpulkan hanya dua kemungkinan ini yang mungkin terjadi, ya kan. Nah, disitulah disitulah manfaatnya kita memberi batas, ya. Walaupun tadi atau soalnya berupa persamaan semua, tapi kalau kita memberi batas itu bakal bisa mempermudah kita. Jadi tinggal dua kemungkinan doang. Nah, dua kemungkinan ini ya tinggal kita eksekusi saja. Untuk yang pertama nih, yang pertama kita eksekusi. Jadi kan FD kuadrat itu bakal sama dengan 3 FD-1 kuadrat. Nah, karena keduanya positif, jadi kita bisa langsung akarin. Jadi FD sama dengan akar 3. Akar 3 dari FD-1. Nah, apakah ini ada? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena kan kita tahu tuh tadi yang pertama itu Fn selalu bulat. Fn selalu bulat tuh. Nah, kalau kita lihat ini kan bulat, ini bulat dikali akar 3. Apakah mungkin hasilnya bulat? Ya tentunya enggak. Jadi enggak bakal ada nilai yang memenuhi untuk kemungkinan pertama itu. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah ya ini, FD kuadrat sama dengan FD-2 dikuadratin ditambah ini, nanti jadi 2 FD-1 kuadrat. Iya kan, jadi satu-satunya kemungkinan ini. Nah, kemudian kita tinggal mencari nih yang memenuhi persamaan ini. Kita pakai substitusi lagi mungkin ya. Di sini kan ada D-2, ada D-1. Ini D doang. D doang ini bisa kita ganti jadi FD-1 ditambah FD-2. Ya kan, kita pakai sifat kalau N sama dengan D, berarti kan FD sama dengan FD-1 ditambah FD-2, ya kan. Ya, kita substitusi aja. Kemudian sama dengan udah di sini FD-1 kuadrat ditambah FD-2. FD-1 kuadrat dikali 2. Oke. Nah, di sini ya kita jabarin aja tuh. Kita dapat FD-1 kuadrat ditambah 2FD-1 FD-2 ditambah FD-2 dikuadratin sama dengan FD-2 kuadrat ditambah 2 ini kuadrat ya, FD-1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa eliminasi, ya kan, habis. Kemudian ini sama ini bisa mengurangkan, jadi 2FD-1 FD-2 yang ini kita tulis ulang sama dengan ini dikurang ini, jadi FD-1 kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama dikali FD, kita bagi FD-1 keduanya, jadi 2FD-2 sama dengan FD-1. Nah, di sini kan mudah ya kita cek ya, jelas kalau kita cek D sama dengan 3 itu memenuhi, yaitu 2 dikali F1 ya, D-1 berarti 1 sama dengan F2, yaitu 2 dikali 1 sama dengan F2 itu 2, ya kan, F2 2, ya benar kan, berarti 2 sama dengan 2, yaitu memenuhi. Dimana memenuhi ketika ini tadi yang terjadi, satu-satunya kemungkinan yang terjadi. Berarti di sini kan di sini berarti A sama dengan D-2, ya kan, D-2. Kemudian B sama dengan D-1. Kemudian C sama dengan D-1. Dimana karena D-nya 3 ya tentunya ini bisa kita simpulkan 1, 2, 2 atau acakannya, ya kan, seperti yang kita udah coba tadi.
yang tadi awal itu loh. Nah ini D sama dengan 3 itu ya 2 2 1 3 dan acakannya 2 1 2 3 1 2 2 3 ya kan. Di sini udah ya. Jadi D sama dengan 3 ya emang terbukti emang benar gitu. Nah, terus karena tadi kita tersesat ketika D lebih dari sama dengan 4, ya udah kita eksekusi ini. Coba. Tadi kan sampai sini ya. Sampai sini. Nah, tuh duduh kecoret. Oke, ya paham ya. Nah, di sini kan berarti 2FD min 1 min 2, sorry, sama dengan FD min 2. Kalau kita kurangkan FD min 2 keduanya, maka tinggal FD min 2 sama dengan ini 1, sorry. Ini 1 ya. Berarti FD min 1 dikurang FD min 2. Nah, kalau kita lihat ini, ya ini adalah ya, coba lihat lagi ya, N sama dengan D min 1. Jadi kan FD min 1 sama dengan FD min 2 ditambah FD min 3, ya kan? Nah, berarti kan FD min 1 dikurang FD min 2, FD min 1 dikurang FD min 2 adalah FD min 3. Jadi kan FD min 2 sama dengan FD min 3. Padahal di sini kan nggak ada yang memenuhi tuh. Kalau D lebih dari sama dengan 4, nggak bakal ada FD min 2 yang sama dengan FD min 3. Karena tadi kan kita punya suatu barisan F itu selalu naik, ya kan? Kalau ini mulai dari 4 kan berarti F2 sama dengan F1. Nggak mungkin, padahal F1 itu 1, F2 itu 2. Nggak mungkin dong, ini salah. Jadi di sini terjadi kontradiksi atau kesalahan, yaitu terjadi kesamaan itu salah, ya kan? Karena ya balik ke awal tadi, barisan F itu selalu naik, nggak pernah sama gitu loh, ya kan? Nah, oke, di sini udah dong, kelar ya, kelar. Di sini udah D lebih dari sama dengan 4 udah terbukti nggak ada yang memenuhi. Kemudian D sama dengan 3 memenuhi, D sama dengan 2 sama 1 udah kita buktiin tadi juga nggak memenuhi, ya kan? Ya udah terus gimana? Ya udah, kita belajar penulisannya. Lanjut ya, kita ke tahap penulisannya. Iya, ini dia. Ini adalah tulisan saya ketika kontes waktu itu, yaitu Desember 2019. Oke. Nah, di sini cara nulisnya nih. Ini soal ya. Saya tulis soalnya. Kemudian di sini saya nulisnya, perhatikan bahwa FD kuadrat kurang dari sama dengan FD min 1 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat. Ya, ini kan waktu memberi batas atas ya. Nah, di situ tuh cara nulisnya saya memberi batas atas dulu, yaitu karena jelas bahwa jika WLOG without loss of generality atau tanpa mengurangi keumuman, A sama dengan D. Kalau A sama dengan D, itu berarti kan FB kuadrat ditambah FC kuadrat sama dengan 0. Kontradiksinya kenapa? Ya tadi itu, karena ini kan selalu positif, ya kan? Nggak mungkin ada yang nilainya sama dengan 0 itu nggak ada. Sehingga dapat diperoleh ini. Oke, kita udah menentukan batas atasnya. Ini cara nulisnya, pertama nulis batas atasnya. Saya waktu nulisnya gitu. Kemudian akan dibuktikan bahwa ini. Nah, ini tuh yang tadi. Jadi saya nulisnya kayak kebalik gitu ya. Kayak saya urutin nih. Jadi dari sini saya akan buktikan ini dulu, baru nanti ke selanjutnya. Ya sebenarnya ide oret-oretannya kayak tadi ya, tapi waktu nulis saya tuh nggak sesuai oret-oretan, tapi saya runtutkan biar bisa lanjut lurus terus gitu loh, maju terus, jangan maju mundur gitu. Nanti kan maju mundur waktu oret-oretan. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa FD min 2 kuadrat tambah FD min 2 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat kurang dari FD min 3 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat. Nah, ini kan yang waktu menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih dekat sama FD min 2 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat ditambah FD min 1 kuadrat kan. Nah, di sini kebalikan kan saya nulisnya. Tadi kan waktu oret-oretan kan mulai dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini gitu kan.
Nah, tapi waktu saya nulis di uraiannya, saya mulai dari bawah, yaitu yang ini tadi FD min 4 kurang dari FD min 3. Kemudian saya jadikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga dapat ini. Oke, mungkin ada yang bingung, ini tuh yang ini loh, yang mana ya? Ya, yang ini. FD min 4 kurang dari sama dengan FD min 3. Nah, terus sehingga kita dapat ini FD min 1 kuadrat kurang dari Ega FD min 1 FD min 3. Nah, ini satu nulisnya, kalau nulis di uraian bakal jadi kebalikannya dari oret-oretan gitu loh. Nah, sini. Nah, kemudian sini kan menulis ulang nih, menulis ulang ini sama ini. Nah, kemudian yang ini jelas bahwa ini. Nah, ini tuh ya udah jelas ya, yang tadi itu yang FD min 3 kurang dari FD min 1, kemudian kita kalikan FD min 3, sehingga ketika kita jumlahkan ini ada tanda jumlah, kita dapat ini. Nah, ya kan, kebalikan kan. Kemudian kita eksekusi, jadi kebalikannya dari yang oret-oretan. Kalau oret-oretan kan dari sini ke bawah sampai menemukan ini gitu kan. Tapi waktu nulis itu kebalikannya, dari yang bawah ini sampai yang ini yang akan dibuktikan. Oke, ini terbukti. Udah. Habis itu, nah ini yang akan dibuktikan bahwa batas bawahnya ini. Nah, kita lihat sama kan, ini membuktikannya kebalik gitu loh. Jadi yang dibuktikan itu bakal yang jadi akhir. Kalau dioret-oret kan tadi ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini gitu kan. Nah, tapi waktu nulis kalau saya lebih apa ya, lebih enaknya tuh dibuat kebalik karena udah suatu kepastian gitu. Jadi kita memulai dari suatu kepastian ini, ya kan, ini suatu kepastian, kemudian kita otak-atik jadi ini, terus nanti jadinya seperti ini, jadi seperti ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini gitu. Kalau di oret-oretan kan kita hipotesisnya ini benar, kemudian kalau ini benar harusnya ini benar, kita akan buktiin ini benar, kemudian ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, dan kita akan harus buktiin ini juga benar. Nah, karena ini udah pasti benar, berarti ini benar gitu. Tapi ketika nulis saya mulai dari yang suatu kepastian dulu, karena ini udah pasti gini, kita tahu bahwa ini ya, kita bisa ini juga suatu yang pasti, ini pasti, ini pasti, ini pasti, ini pasti, hingga ini juga jadi terbukti gitu. Nah, itu ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Itu melalui 3 pembuktian tersebut diperoleh, nah ini tadi diperoleh ini batasannya, iya kan, batasan bawah sama atas. Karena ini yang kurang dari ini ya udah. Nah, terus sehingga hanya ada 2 kemungkinan, yaitu FD kuadrat kemungkinan FD kuadrat, yaitu ini. Nah, ini tadi 2 kemungkinan FD kuadrat. Kemudian untuk kasus yang pertama itu ini kontradiksi. Karena seharusnya ya, ini kata seharusnya nilai Fn selalu bulat sehingga tidak ada nilai D yang memenuhi, ya kan. Di sini karena nggak bulat ya jelas gitu kan tadi. Kemudian untuk kasus yang kedua, dimana tanpa mengurangi keumuman A sama dengan D-1, B sama dengan C. Oh, ini salah tulis ini, mungkin ini harusnya 1 ya, FD B sama dengan C sama dengan D-1, sehingga ini. Oke. Terus habis itu ya yang tadi itu kita eksekusi, bakal cari, kemudian dapat ini, dapat bersamaan ini. Nah, kemudian karena FD-3 kurang dari FD-2 untuk D sama D lebih dari 3, ya ini sebenarnya sama aja, D lebih dari sama dengan 4 ya. Yang tadi oret-oretan ya, D lebih dari 3 sama aja. Kemudian kita buat ini. Nah, oh ini ternyata kebalikannya ya. Di sini sebenarnya waktu nulis saya kayak gini, jadi udah punya kepastian ini, mendapat kepastian baru yaitu ini FD-1 kurang dari 2 FD-2, sehingga nggak mungkin terjadi sama dengan gitu loh. Kalau oret-oretan tadi kan, kalau sama dengan yang oret-oretan tadi ini kan sama dengan gitu, ternyata salah gitu. Tapi ternyata waktu saya nulis itu mulai dari suatu kepastiannya dulu, yaitu ketaksamaan ini didapat ketaksamaan FD-1 kurang dari 2 FD-2, padahal yang diminta sama dengan. Nah, ini jelas salah gitu, sama aja ya. Jadi sebenarnya kalau nulisnya dari mana gitu terserah. Kemudian untuk sehingga hanya D sama dengan 3 yang memenuhi persamaan 1 ini. Kemudian
F2 dicek terbukti, maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan C sama dengan 2, terus D sama dengan 3. Nah tadi kan itu tanpa mengurangi keumuman ya, jadi sebenarnya ABC itu bisa diacak ya kan. Quadruplet bilangan asli ABCD yang memenuhi ini soal tadi adalah ini dan permutasinya. Nah, karena tadi tanpa mengurangi keumuman, yang A yang ini, B ini, C ini, ya walaupun sebenarnya bisa diacak ya kita tanpa mengurangi keumuman kita anggap gini gitu. Terus ini dapat permutasinya yaitu 212, 221, 3 gitu. Jadi ini sama ini. Kita selesai dengan 3 quadruplet yang memenuhi. Oke, di sini selesai dong untuk pembahasan soal bagian B nomor 3 Desember 2019. Nah, kemudian lanjut ke feedback dari KTOM. Di sini dapat 7/7 poin, full score ya kan, seperti judul playlistnya. Nah, kemudian ini soalnya, terus ini feedbacknya nih atau umpan balik, solusi benar. Nah, oke. Mungkin itu aja ya untuk video kedua dari playlist uraian KTOM full score. Oke, semoga paham ya dan bisa meningkatkan cara mendapatkan ide, bisa meningkatkan cara mengembangkan ide dan penulisannya. Semoga Anda terbantu dengan video ini. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.